Laksanakan amalan-amalan ini, dijamin 100% rekan-rekan akan dipermudah ketika pelaksanaan tes. Apakah sajakah itu? Berikut informasinya. Oke rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman maupun cerita ya rekan-rekan. Jadi video ini murni hanya berbagi pengalaman saya ketika pelaksanaan tes. Ini amal-amalan yang saya laksanakan ya selama tes, dan alhamdulillah ya dengan melaksanakan ini dipermudah gitu ketika saya pelaksanaan tes. Tapi rekan-rekan, amalan ini juga tentu harus dibarengin dengan ikhtiar dan usaha rekan-rekan yang maksimal. Percuma nih dengan amalan-amalan dan ibadah yang dilaksanakan tapi ikhtiarnya kurang, ya percuma saja, nggak akan bisa juga ya. Intinya rekan-rekan, ketika pelaksanaan tes, rekan-rekan ketika tahap tes dari rikmin sampai akhir pantauan itu, rekan-rekan itu harus benar-benar soleh harus tobat dulu lah, yang biasanya kayak dajal nih kelakuan. Ketika pelaksanaan tes, rekan-rekan harus benar-benar kembali pada jalan yang benar gitu, karena kan rekan-rekan ini lagi ada maunya nih. Jadi kita ke Tuhan juga harus totalitas, ikhtiar juga harus totalitas. Ini adalah ritual-ritual yang sering saya laksanakan ketika pelaksanaan tes ya. Dan ingat ya rekan-rekan, untuk melaksanakan ini harus dalam keadaan ikhlas, tenang, dan jangan memaksakan diri. Karena kalau memaksakan diri juga akhirnya malah jadi membebankan, nanti jadinya kurang berkah gitu ibadahnya. Oke, yang pertama adalah untuk yang muslim saja ya. Pastikan rekan-rekan harus sholat 5 waktu. Buset, saya ngomongin gini kayak yang soleh aja ya. Tidak apa-apa lah ya, lanjut aja. Pastikan rekan-rekan harus selalu sholat 5 waktu, dan usahakan kalau bisa di masjid gitu. Yang biasanya kita jarang sholat atau mungkin sholat cuma di rumah, usahakanlah lagi masa-masa tes mah, kan usahakan sholatnya di masjid gitu. Jadi kelihatan sungguh-sungguh kita tuh di hadapan Tuhan ya. Yang kedua nih yang saya laksanakannya ketika tes, itu emang nggak soleh-soleh banget lah orangnya, rada-rada nakal juga dulu. Jadi ketika tes mah saya itu mendadak sering tahajud gitu. Alhamdulillah ya, saya ketika tes tuh tiba-tiba suka bangun sendiri jam 2 malam. Akhirnya saya bangun, wudhu, akhirnya sholat tahajud. Sebisanya aja, nggak usah maksain. Saya juga waktu itu cuma 2-4 rakaat, udah akhirnya tidur lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah minta doa dan restu kepada orang tua. Nih rekan-rekan harus pastikan nih orang tua rekan-rekan itu setuju atau tidak jadi rekan-rekan jadi polisi. Jangan sampai nih ada sedikit saja orang tua tidak setuju atau tidak ridho rekan-rekan jadi polisi, pasti ada saja hambatan rekan-rekan ketika menghadapi tes. Karena doa orang tua itu doa yang paling didengar oleh Tuhan. Terus yang selanjutnya ini mungkin agak aneh ya, nggak aneh sih tapi cobain aja lah rekan-rekan ya. Ketika tahap tes itu selalu minta doa ke siapapun yang saya temui gitu, mau yang kenal maupun yang gak kenal, pokoknya saya minta doa aja gitu ke orang-orang setiap yang ditemui. Contoh misalkan ke tukang fotokopi, saya itu sering banget tuh misalkan lagi fotokopi berkas-berkas polisi nih, fotokopi yang satu misalkan saya udah beres fotokopi, Pak doain saya ya, saya mau daftar polisi. Selalu ngomong gitu saya. Pasti nih yang si tukang fotokopi juga pasti merespon, oh ya semangat, pasti saya doakan, pasti gitu. Nggak mungkin kan, wah sih minta doa ke saya, kan nggak mungkin kayak gitu. Karena kan usahakan lah setiap ketemu siapapun itu, yang kenal maupun nggak kenal, minta doanya aja, karena semakin banyak doa insya Allah semakin mempermudah jalan kita mencapai tujuan gitu. Oke, yang selanjutnya adalah lakukan sedekah nih semampu rekan-rekan aja nih, nggak usah maksain ya, semampunya aja, tapi utamakan dulu ke keluarga ya, misalkan dari kakak, ke adik, ke saudara, ataupun ke sepupu. Dan tentu setelah memberikan sedekah nih, bukan berarti kita pamrih ya, kita ya minta aja gitu, pasti didoain itu sama adik atau kakak ya. Dan kemudian selanjutnya adalah setelah dirasa rekan-rekan saudara sudah semua lah, atau mungkin nggak semua juga nggak apa-apa lah, misalkan udah beberapa, nah rekan-rekan baru ke orang lain nih, misalkan ke homeless atau misalkan ke pengamen atau misalkan ke gelandangan atau orang-orang yang membutuhkan lah, kira-kira minta bantu doanya ya, saya mau lagi tes polisi semoga dipermudah. Nah saya itu lakukan itu hampir setiap hari lah dulu waktu tes itu. Alhamdulillah setelah masakan itu dipermudah, benar-benar dipermudah asli ya. Dan selanjutnya adalah rekan-rekan harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dalam arti nih, rekan-rekan tuh udah harus tahu nih kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Jadi ketika rekan nanti amit-amit misalkan gugur, sehingga rekan-rekan akan langsung bisa mengevaluasi untuk tahun depan. Kita juga harus 50-50 lah gitu. Kalau tes kan otomatis ya kita ingin lulus, ingin jadi polisi. Tapi sisi lain kita juga harus siap gugur.
Jadi jangan sampai kita tuh tes dengan paten yakin 1000% bakal lulus. Nah, kalau punya pemikiran seperti itu berat rekan-rekan, karena akan terbebani dengan ekspektasi sendiri. Kemudian yang terakhir nih ya rekan-rekan, ketika tes saya harap rekan-rekan itu jangan ada punya musuh satupun. Mau dia teman, mau saudara, mau adik, mau orang tua, mau siapapun itulah, orang lain juga. Musuh itu kan berarti kita harus selalu berantem ya, tapi kita ada rasa kesel gitu, menyimpan dendam ke orang lain gitu. Itu kan bakal menghambat doa kita ya kan. Jadi kita kesannya menjadi polisi itu ingin membuktikan kepada seseorang. Jangan, kalau gitu capek coy. Jadi usahakan rekan-rekan itu harus berdamai dengan semua orang. Kalau misalkan kita punya musuh, tapi ya bukan berarti si Ujon ya, pasti orang yang gak suka sama kita itu pasti minimal yang ngomongin, ngegibah ya, atau mungkin ngedoain jelek, kan itu bisa menghambat proses rekan-rekan dalam berdoa maupun ikhtiar. Oke rekan-rekan, jadi itulah beberapa tips-tips amalan yang saya laksanakan ketika tahapan tes. Namun di sisi lainnya, selain itu juga saya berlatih benar-benar nih. Sebagai contoh ya, saya itu lari pagi dan sore, latihan fisik, terus belajar akademiknya, belajar psikologinya, lihat dari YouTube. Semuanya saya pelajari setiap hari. Selain ikhtiarnya harus maksimal, doanya juga harus dilaksanakan, sehingga balance lah antara ikhtiar dan doa. Jadi begitulah rekan-rekan tips amalan yang saya laksanakan ketika pelaksanaan tes. Semoga bisa dicoba dan tiru, dan mungkin kita akan berhasil juga untuk rekan-rekan. Amin ya. Oke, sekian, terima kasih.